Hai, berjumpa kembali. Setelah saya membaca buku dari biografi Kiai Hisam ini, kita akan melihat betapa hebatnya sosok Kiai Hisam ini pada zaman kolonial Belanda. Bagaimana pemikiran-pemikirannya ini mampu menciptakan sekolah-sekolah yang bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah Belanda tempo dulu, dan bagaimana perjuangan beliau menyikapi perlawanan-perlawanan intelektual dalam dunia pendidikan, yang semuanya itu bisa mengangkat derajat martabat bangsa Nusantara ini dengan cara melawan penjajah dengan cara-cara yang sopan, yang intelektual, yang mulus, tanpa dengan senjata. Perhatikanlah audiobook tentang 100 tokoh Muhammadiyah, tokoh keempat ini, yaitu Kiai Hisam, salah satu murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Video kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi. Memasuki bab tokoh keempat, yaitu Kiai Hisam. Bismillahirrahmanirrahim. 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Tokoh keempat adalah Kiai Hisam. Kiai Hisam adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga. Beliau memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun, dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Beliau termasuk salah seorang murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hisam, putra Kauman Yogyakarta, lahir 10 November 1883. Beliau dididik dan dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Beliau merupakan salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga beliau bisa dikatakan sebagai sumber hidup tentang Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu. Beliau juga seorang abdi dalam ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Beliau terpilih sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah 3 tahun berturut-turut pada Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta 1934, Kongres ke-24 di Banjarmasin 1935, dan Kongres ke-25 di Batavia, Jakarta 1936. Kepemimpinan Kiai Haji Hisam menonjol dalam hal manajemen, administrasi organisasi, dan pendidikan. Pendidikan baginya merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau pendidikan maju, maka umat Islam juga akan maju. Itulah motonya, prinsipnya. Maka pola pendidikan Muhammadiyah harus dirubah pada masa kepemimpinannya. Titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini terjadi barangkali karena
Beliau sebelumnya telah menjadi ketua bagian sekolah yang dalam perkembangannya kemudian menjadi majelis pendidikan dalam kepengurusan PP Muhammadiyah. Kebijakan Kiai Hisham saat itu adalah mengarah pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah agar selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Beliau berpikir bahwa masyarakat yang ingin memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial, karena Muhammadiyah sendiri telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah. Bahkan masih dapat pula dipelihara pendidikan agama bagi putra-putri mereka. Walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berat, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan dari pemerintah kolonial saat itu. Pada periode kepemimpinan Kiai Hisham ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun dengan kurikulum dan syarat-syarat sebagaimana Fox School Government. Dibuka juga sekolah lanjutannya yakni Fourfold School Muhammadiyah. Kedua sekolah ini nanti dalam perkembangannya menjadi sekolah yang sama dengan Standard School yang didirikan Belanda yang masa studinya 6 tahun. Muhammadiyah mendirikan Holland Inland School Meet the Quran Muhammadiyah sebagaimana Holland Island School Meet the Bible yang didirikan oleh orang-orang Katolik. Pada sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Karena itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan lembaga pendidikan yang didirikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda. Juga sekolah-sekolah Katolik dan sekolah-sekolah Protestan yang dikembangkan para misionaris. Usaha pengembangan pendidikan ini menunjukkan kemajuan luar biasa. Pada tahun 1932, Muhammadiyah telah memiliki 103 School, 47 Standard School, 69 Holland Island School atau HIS, dan 20 Shackle School, yakni sekolah dengan masa belajar selama 5 tahun yang dapat dilanjutkan dengan Mulo Mir Utsgebreid Leger Underwijs setingkat dengan SMP sekarang. Bagi siswa yang telah tamat Fairfield School atau Standard School kelas 5, Kiai Hisham memang berusaha keras untuk memajukan pendidikan di kalangan Muhammadiyah. Dalam usaha ini, beliau mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, antara lain bersedia menerima bantuan keuangan dari Belanda, walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu. Penerimaan bantuan dari pemerintah Hindia Belanda ini sering menjadi bahan kritikan dari Taman Siswa dan Syarikat Islam, sebab pada waktu itu mereka sedang gencar-gencarnya melontarkan politik non-kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Muhammadiyah malah mengambil jalan kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun dengan bijak Kiai Hisham menyikapi kritikan tersebut. Beliau beralasan bahwa subsidi yang diberikan itu berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Dalam subsidi tersebut, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya untuk membangun kemajuan bagi pendidikan Muhammadiyah yang pada akhirnya juga akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini. Menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial yang hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda. Sukses mengembangkan pendidikan Muhammadiyah tak melupakan pendidikan bagi putra-putrinya.
2 orang putranya disekolahkan menjadi guru bevoget yang berwenang. 1 putranya menamatkan studi di Hogger School di Purworejo, dan seorang lagi menamatkan studi di Europace School Surabaya. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan pemerintahan kolonial Belanda untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk mengajar sekolah HIS milik pemerintah atau gubernemen. Namun kedua putra beliau ini kemudian menjadi guru di Hizmit Quran Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta. Begitu besar jasa Kiai Hisam dalam memajukan pendidikan yang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintahan Hindia Belanda saat itu memberikan bintang tanda jasa Rider of the Van Orange Nassau. Beliau dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Beliau pulang ke rahmatullah tanggal 20 Mei 1945, beberapa bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dengan meninggalkan amal jariah antara lain berupa berbagai macam sekolah Muhammadiyah yang didirikannya di berbagai daerah di Indonesia. Demikianlah sejarah biografi perjuangan seorang Kiai Hisam. Dialah seorang murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada saat itu menjajah, melawan kolonial Belanda dengan cara-cara intelektual dalam dunia pendidikan, yang menciptakan kemajuan bagi generasi muda-muda bangsa Indonesia. Semoga di zaman ini kita bisa menemukan orang-orang seperti Kiai Hisam yang mampu melawan pemikiran-pemikiran seperti pemikiran-pemikiran liberal, sekularisme, dan pemikiran-pemikiran lain yang membahayakan umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.